Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Rian Aditya selaku guru BK di SMA Negeri 10 Malang. Kali ini Pak Rian akan memberikan materi online yang Pak Rian upload di akun YouTube Pak Rian. Baik anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa dunia ini sedang dilanda wabah COVID-19 atau yang lebih dikenal virus corona. Dan virus ini penyebarannya sampai ke Indonesia. Perlu kalian ketahui juga, hal ini menjadikan pemerintah mengambil kebijakan yang namanya social distancing. Dan social distancing ini kita ketahui bersama bahwa efeknya mengubah pola sebuah bidang, terutama di bidang pendidikan. Kita lihat salah satu contohnya, siswa diharuskan belajar di rumah selama Indonesia sedang terkena wabah virus COVID-19 atau wabah virus corona. Anak-anakku sekalian, ini merupakan sesuatu yang baru bagi siswa, dan tak khayal siswa terkadang menjadi shock bahkan stres ketika banyak sekali tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan harus diselesaikan secepat mungkin. Nah, dengan adanya keluhan ini, Pak Rian akan memberikan tips bagaimana kalian bisa belajar efektif ketika di rumah. Oke, anak-anakku sekalian, simak tips belajar efektif saat di rumah ala Pak Rian Aditya. Baik, anak-anakku sekalian, kali ini Pak Rian akan memberikan tips bagaimana cara belajar yang efektif ketika di rumah. Oke, kita lihat tulisan di samping. Hal yang pertama ketika kalian belajar di rumah, atau hal yang pertama ketika kalian mendapatkan tugas, yaitu menenangkan diri kalian terlebih dahulu. Dengan tugas yang banyak, coba kalian tenangkan diri kalian terlebih dahulu. Kemudian kalian coba menghentikan keluhan kalian, atau dengan kata lain kalian jangan mengeluh. Bagi Pak Rian, ketika mendapatkan hal yang baru dan hal tersebut hal yang berat, tentu keluhan itu pasti ada. Kalau keluhan tersebut tidak dihentikan atau tidak di stop, secara nggak langsung keluhan tersebut akan menurunkan motivasi untuk mengerjakan tugas ketika di rumah atau belajar di rumah. Jadi bagaimana caranya agar kalian tidak mengeluh? Yaitu alihkan keluhan kalian ke pikiran yang positif. Misalnya, saya pasti bisa menyelesaikan tugas ini. Saya ulangi, saya pasti bisa menyelesaikan tugas ini. Jadi, pikiran tersebut tanamkan terus-menerus ke dalam pikiran kalian sampai kalian ada motivasi untuk mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Baik anak-anakku sekalian, kali ini Pak Rian akan memberikan tips yang kedua. Tips bagaimana belajar yang efektif ketika kalian berada di rumah. Tadi Pak Rian sudah menjelaskan tips yang pertama, yaitu dengan cara menenangkan diri, stop untuk mengeluh, dan mengalihkan ke pikiran positif agar kalian lebih semangat, agar kalian lebih termotivasi untuk mengerjakan tugas. Apa hal selanjutnya yang kalian lakukan? Hal yang akan kalian lakukan yaitu dengan cara
berdoa. Tujuannya apa? Berdoa agar kalian diberikan kelancaran, diberikan pikiran yang tenang dalam mengerjakan tugas, sehingga tugas tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Baik anak-anakku sekalian, kali ini Pak Rian akan membagikan tips yang ketiga, cara belajar efektif saat kalian berada di rumah. Setelah kalian menerapkan tips yang kedua, yaitu berdoa, apa yang harus kalian lakukan? Yang kalian lakukan yaitu membuat suasana belajar yang senyaman mungkin agar kalian bisa nyaman untuk mengerjakan tugas-tugas kalian. Setiap individu, setiap siswa mempunyai cara yang berbeda untuk membuat suasana belajar yang nyaman. Misalnya, ada siswa yang ketika belajar dia nyaman dengan mendengarkan musik. Ada juga siswa dia nyaman belajar ketika dalam suasana yang hening, yang sunyi, dan lain-lain. Tinggal tergantung kalian bagaimana kalian menciptakan suasana belajar yang senyaman mungkin. Baik anak-anakku sekalian, kali ini Pak Rian akan membagikan tips yang keempat, tips bagaimana cara belajar efektif ketika kalian berada di rumah. Setelah kalian menjelaskan tips belajar yang ketiga, lantas apa yang kalian lakukan tips yang keempat ini? Yang keempat yaitu yang kalian lakukan yaitu membuat strategi belajar atau strategi dalam mengerjakan tugas. Anak-anakku sekalian, bentuk strategi belajar dalam hal ini yaitu kalian harus bisa memprioritaskan tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Strategi selanjutnya yaitu kalian harus bisa memanajemen waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Misalnya, kamu bisa memprediksikan berapa jam kalian harus bisa menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian, ketika kalian mengerjakan tugas, jangan kalian forsir terus-menerus. Dalam mengerjakan tugas, sesekali bisa dilakukan dengan istirahat dan santai agar pikiran bisa fresh sehingga dapat mempersiapkan untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Oke anak-anakku sekalian, kali ini Pak Rian akan membagikan tips yang kelima. Tips ini sekaligus tips yang terakhir cara belajar efektif saat kalian berada di rumah. Jadi tips yang kelima ini apa yang kalian lakukan? Itu apabila kalian ketika mengerjakan dan mengalami kesulitan, apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan bisa memanfaatkan sosial media seperti WhatsApp, Google, Facebook, dan lain-lain untuk mencari bahan materi. Atau kalian bisa berdiskusi dengan guru maupun teman yang memahami materi tersebut. Tentunya dengan bantuan sosial media. Tujuannya apa? Tujuannya agar tugas tersebut bisa selesai dengan baik. Oke anak-anakku sekalian, demikian 5 tips dari Pak Rian. Semoga tips ini bisa bermanfaat bagi kalian. Tugas kalian yaitu menerapkan tips dari Pak Rian dan menge-share hasil tips dari Pak Rian di kolom komentar dengan format tulis nama, kelas, dan ceritakan pengalaman kalian ketika menerapkan tips dari Pak Rian. Apabila kalian tidak setuju dengan tips dari Pak Rian, silakan share juga di kolom komentar cara belajar yang efektif menurut pendapat kalian agar kita bisa saling bertukar informasi. Oke, sampai jumpa lagi dan Pak Rian akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.